sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya kembali ingin berbincang dengan anak-anak saya dari Panti Asuhan Eklesia Ambarawa. Nah, sahabat, kalau dalam beberapa perbincangan dengan anak-anak saya yang lain, saya lebih membahas tentang masa lalu mereka, masa kecil mereka yang sangat memberikan trauma kepada mereka. Kali ini saya ingin berbicara dengan anak-anak saya, Ima dan Arni, tentang bagaimana hidup dan tinggal di panti asuhan. Nah, ada Ima dan Arni. Halo. Iya, kalian datang ya ke podcast Momi nih sekarang. Kalau kemarin kita berbicaranya ngobrol sama teman-teman kalian di panti, sekarang di tempat Momi. Nah, Ima, Arni dari NTT. Iya. Kalau Arni dari NTT Kupang. NTT-nya Kupang. Kalau Ima? Dari Soe. Oh, Soe. Soe itu sahabat daerah yang dingin di Nusa Tenggara Timur dan penghasil jeruk yang sangat enak ya, manis banget tuh jeruknya waktu itu. Nah, Ima sama Arni udah berapa lama di Eklesia? Nah, kalau aku udah 12 tahun. Arni 12 tahun, Ima? Kalau aku 9. 9 tahun. Berarti Arni lebih dulu ya. Arni Iya. kloter pertama ya Iya. waktu itu ya. Arni kloter pertama, lanjut dengan Ima. Ya. Nah, kalian sudah 12 tahun, udah 9 tahun, udah nyaris 10 tahun lebih dan kurang ya. Kalian berada di Panti Asuhan Eklesia Ambarawa. Nah, gimana sih rasanya menjadi anak panti? Saya dulu ya. Nah, Arni dulu deh. Kalau awal-awal ya kayak merasa minder, tapi setelah udah lewati kebersamaan di panti sama teman-teman, udah nggak ada rasa minder lagi. Yang ada rasa senang, bersyukur, ternyata tinggal di panti malah banyak teman. Kalau Ima? Ya awalnya juga sama, ada rasa minder. Terus setelah itu banyak teman-teman, banyak keluarga, terus jadi senang gitu. Ya. Tapi Arni sendiri orang tuanya masih lengkap. Udah enggak, papa udah nggak ada. Kalau Ima? Sama papa juga udah Oh nggak ya, ada. berarti kalian anak-anak yatim ya. Iya. Nah, sama Momi juga anak yatim. Nah, jadi gini, Momi sekarang ini kita mau bicara nih. Kalian kan udah boleh dibilang udah lama sekali tinggal di panti asuhan. Nah, kalau bersosialisasi di dalam panti nih, kan kalian suka berantem nggak sih sebenarnya? Kan kalau di depan Momi atau kalau ada Momi semua pasti baik kan? Semua pasti dengar-dengar. Kalau katanya kalau Momi yang panggil anak-anak turun gitu, wah semua cepet gitu. Tapi kalau pengasuh yang lain katanya kalian males-malesan. Nggak juga, Mam. Oh nggak juga ya? Kita mesti turun lah, Mam. Oh gitu. Karena kalau latihan, mau tuh latihan masih mikir-mikir dulu gitu kan. Tapi kalau Momi itu yang duduk atau Momi yang udah duduk di ruang tamu, wah kalian cepet itu reaksinya. Langsung turun. Iya. Langsung turun gitu. Kenapa? Apa kalian takut sama Momi atau bagaimana? Iya. Iya sih, Mam. Takut sama Momi? Takut dimarahin. Emang Momi galak ya? Iya. Galak sih tapi untuk kebaikan. Kok taunya itu untuk kebaikan? Ya iyalah. Emang kan Momi nggak pernah marah kalau kalian tidak melakukan kesalahan. Iya. Atau sebenarnya bukan marah, Momi lebih mengarahkan kalian. Karena dalam hidup tanpa kedisiplinan itu kita nggak akan bisa berhasil. Nanti kita akan cenderung menggampangkan kehidupan. Nah, sementara Momi lihat juga nih, kalian ini kan kalau anak-anak luar berpikir orang-orang dengan kehidupan yang normal itu, wah anak-anak panti itu kayaknya mengenaskan banget gitu ya. Tapi itu memang juga dari beberapa profil panti di tempat lain tuh anak-anaknya memang begitu misalnya. Tapi kok anak-anak Eklesia itu kok mau melihat agak sedikit berbeda gitu. Dan malah kalian lebih kayak over percaya dirinya nih gitu ya. Kenapa kalian bisa sebegitunya? Ya, karena Mami ajarkan ke kita semua kalau walaupun kita tinggal di panti, kita harus punya Kepercayaan diri. kepercayaan diri itu harus tinggi biar kita nggak direndahin sama orang. Jadi kan kayak misalnya kita anak panti, kita harus bikin muka kasihan, enggak, itu Mami nggak ajarin kita gitu. Ya, bagus. Karena memang Momi tidak mendukung program-program yang menjual dalam tanda kutip
kemiskinan atau menjual nasib tragis gitu. Tapi kalau mereka mau membantu kita, biarlah mereka membantu program-program yang ada di tempat kita gitu. Karena hak-hak kalian itu sama dengan hak-hak anak yang lain gitu. Nah, Ima juga, kalian kan dari awal nih, sebelum sebelum sekolah kalian online, itu kan udah punya HP semua. Padahal di panti-panti lain itu dilarang loh gitu. Itu karena Momi berpikir begini, nggak fair kalau katakanlah anak kandung Momi udah punya pegang HP, kalian nggak. Kalian kan sama Momi sama aja, Momi udah anggap anak Momi sendiri, cuma kalian tidak terlahir dari Momi saja gitu ya. Nah, kalian itu kan sedikit akhirnya menjadi over percaya diri nih dibandingkan anak-anak panti yang lain, ya nggak? Tapi memang Momi bersyukur karena kalian bisa dengan itu menunjukkan prestasi kalian. Kan kalian udah banci tampil nih. Kalian suka sih nggak sih tampil-tampil itu? Suka banget. Oh, suka banget. Jangan sampai nanti kalian enggak karena Momi yang minta kita gitu. Tapi Momi lihat enggak, kalian tuh kok latihan ya. Momi kagumnya sama kalian tuh kalian latihan males-malesan gitu. Tapi begitu udah di panggung, kalian memang cepet gitu gerakannya gitu. Nah, sebenarnya kan selama ini ada pelatih-pelatih yang melatih kalian. Sekarang kalian latihan sendiri. Kita persiapan tanggal Desember ini, kita akan mengadakan pagelaran lagi ya untuk ulang tahun yayasan kita. Nah, kalian kalau tampil seperti itu, ketika tampil di pentas, apa sih yang kalian rasakan? Ima coba. Rasakan berbeda, senang aja. Senang aja. Kalian pernah nggak terpikir, nanti kalau saya tampil nanti akan melakukan kesalahan gitu nggak? Iya, pernah. Makanya kita berusaha untuk menjadi lebih baik biar Momi gak marah. Momi sebenarnya bukan, tapi iya sih, karena Momi itu perfeksionis. Biasa kan setelah tampil kan kalau Momi lihat satu kesalahan pasti udah marah-marah gitu. Evaluasi ya, dievaluasi. Tapi Banyak memang karena memang Momi selalu pingin kalian tampil perfeksionis, bahwa kalau kalian mau tampil di panggung, karena biaya yang dikeluarkan Momi itu mahal sampai ratusan juta kalau kita harus ke Jakarta dari Semarang, belum lagi kita mengundang kawan-kawan yang lain dan lain ya. Itu Momi persembahkan buat kalian gitu, bahwa ini loh anak-anak saya, meskipun kalian hidup dan tinggal di panti asuhan, kalian bisa mengubah trauma kalian menjadi prestasi-prestasi yang membanggakan, kan gitu. Nah, sekarang kembali, kalian kan ini Arni udah 12 tahun, Ima 9 tahun, sekarang kalian udah pada kuliah, bahkan kakak-kakak kalian udah banyak yang menjadi sarjana. Ketika kalian bertumbuh bersama, kan di dalam itu banyak ya puluhan anak. Nah, ada nggak sih yang saling jatuh cinta? Aduh, tidak itu. Nggak ada. Oh, kenapa nggak ada? Ya, karena Momi juga ajarkan kita kalau kita dalam satu rumah itu, kita itu udah saudara. Ya, Walaupun tidak tidak sama Berbeda daerah, tempat. tapi kita tetap bersaudara. Nah, itu sahabat di Eklesia. Salah satu kriteria dari anak-anak saya adalah kami tidak menerima anak di bawah umur 10 tahun untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara mereka. Bahwa mereka adalah satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Eklesia. Nah, kalian kan juga punya channel YouTube nih. Punya. ada. Ya kan? Iya. Apa Gita Eklesia Family ya? Iya. Narsis banget tuh kalian di situ. Kalian emang suka tampil aslinya ya. Karena kan memang kita Momi terutama dengan kawan-kawan pengasuh, pengurus itu membuat musik atau seni itu menjadi terapi trauma kalian, ya kan? Nah, itu kayaknya jadi kalian menikmati sekali, atau memang kalian sudah senang musik dari kecil? Enggak sih. Atau belajar dari di sana? Setelah di panti maksud Momi? Setelah di panti. Setelah di panti malah belajar. Iya. Nah, kayak Arni kan udah bisa main musik nih, main gitar, main keyboard ya. Iya. Nah, kalau Ima? Nggak bisa. Oh, kamu nggak belajar musik? Nggak. Kamu belajar apa? Nggak ada. Kamu ikut nari aja, dancing? Iya, dancing. Oh, jadi kamu nggak belajar yang musik-musik? Iya, nggak. Kenapa nggak mau belajar? Udah belajar tapi susah. Ya memang sih ternyata kalau seni itu bakat juga ya. Nah, kembali nih, kalau kalian berantem begitu, bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan kalian? Kalau misalnya nggak ada Momi, ya kami besar-besar kayak kumpul, akhirnya kita cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nanti kita
Kalian hakimi? Bukan, Bu. Enggak. Kayak kita kasih masukan, kalau nggak tegur aja. Kayak paling besar di panti yang kasih tegur. Kamu dong sekarang ini. Iya sih, Bu. Nah, kan tanggung jawab nih, tanggung jawab kalian. Kan Momi salut nih sama kalian ya, kalau di panti itu, kan kalian misalnya nih, kalau dikasih kalian, saya ada, katakan kalian ada 60 orang kan di dalam. Dikasih jeruk 10, itu bisa dapat semua, itu cara kalian membagi itu seperti apa? Mungkin satu biji rasa. Oh gitu ya, karena itu sahabat, itu yang saya sangat salut dengan anak-anak saya. Jadi apapun itu, pemberian atau apapun yang saya belikan untuk mereka, itu pasti mereka bisa menikmati semuanya. Nah sekarang nih, kan kalian kadang-kadang ya ada teman Momi yang dateng, ngasih bantuan buat adik-adik yang kecil misalnya. Terus kakak-kakaknya yang besar, iri atau cemburu nggak sih? Oh, enggak. 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 Karena kalau yang besar-besar dapat juga adik-adiknya nggak bisa cemburu ya, gitu. Nah, sekarang mau tanya, kalian suka bully adik-adik kalian nggak? Enggak sama sekali. Tapi cuma suka disuruh-suruh adik-adiknya. Kadang, Bu. Karena kan Mami lihat nih, kalau yang besar-besar nih sudah bertahta lama di eklesia gitu. Mas saya bilang, umpamanya nyari adiknya siapa? Beno, ambilkan minum, gitu kan? Oh, Iya enggak. biasa gitu. Tuh, mana yang bener nih? Arni atau Ima nih? Ada gitu Mom, tapi kadang-kadang nggak terusan Tidak, suruh. Bu. Terus Enggak keseringan sih. nggak keseringan. Tapi kan kalian lakukan juga itu. Kalian Adanya tuh. juga minta tolong kita kan buat tugas. Iya. Oh gitu. Jadi itu barter gitu. Jadi maksudnya kalian membantu adik kalian membuatkan tugas belajarnya, terus kalian dengan minta imbalan untuk mereka Gaji. melayani gitu. Terus gimana, Dok? Minta tolong Ya, deh. minta tolong. Oke. Nah, sekarang lagi di dalam nih. Kan kalian banyak nih. Banyak, terus kalian yang besar-besar nyuci sendiri, terus kalian juga punya jadwal membantu membersihkan gitu. Yang Mami mau tanya, kalau ada yang males, kalian gimana? Kan ada tuh, Mami kan juga lihat, oh ini anak kalau dipanggil satu kali udah langsung bergerak. Ada yang belum dipanggil juga udah mengerti, tapi ada yang harus diteriakin baru jalan. Kalau di antara kalian sendiri seperti apa? Misalnya kalian latihan nih, kan sekarang tiap hari ada jadwal latihan kan? Nah, ketika latihan terus teman-temannya yang lain udah turun, yang lain belum, kalian apain tuh yang belum yang susah-susah diajak latihan? Kalau biasanya nanti saya yang bagian, kalau yang latihan itu saya samperin. Nah, Saya terus? samperin, ya udah tarik aja keluar, turun latihan. Oh, takut sama kamu semua ya, Arni? Ima takut nggak sama Kak Arni? Be aja. Kalian pernah berantem? Enggak pernah, kita saudara. Oh, so sweet gitu. Tapi kalau sama adik-adiknya suka berantem nggak? Oh enggak. Enggak juga. Nggak juga Libur. gitu. Nah, mau tanya juga nih, kan kita ngorek nih kehidupan di panti. Kalian kan punya jadwal yang jauh lebih mandiri daripada anak-anak yang ada orang tua. Karena kalian kan harus pagi, harus doa pagi, ya kan? Terus sudah gitu harus persiapan sekolah, mana yang tugas membantu masak dan atau membersihkan semuanya gitu. Nah, kalian ketika itu terjadi, kalian harus menjadi mandiri gitu. Ada nggak yang membedakan kalian dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah dari anak-anak yang dengan orang tua lengkap? Ada. Kalian lebih apa? Ya kalau misalnya di sekolah sih kita kayak terlihat kayak aktif. Kalau misalnya anak yang lain kayak malas-malasan, ngantuk. Nah kita tuh udah segar. Oh gitu ya, karena kalian udah terbiasa dengan kegiatan yang banyak. Karena di eklesia itu banyak sekali kegiatan gitu ya. Dan Momi sangat apresiasi itu karena kalian bisa juara porseni. Apapun pertandingan yang kalian ikuti, kalian pasti juaranya. Dan di sekolah-sekolah kayaknya kalian leading banget tuh. Apalagi kalau udah seni dan olahraga, wah itu udah nggak ada lawan ya kalian tuh. Jadi kalian udah biasa tampil, bahkan kalian biasa diundang oleh pemerintahan di daerah untuk tampil di beberapa kegiatan gitu. Itu menjadi beban nggak buat kalian? Enggak, kita senang. Nah, terus kalian kan aktif juga tuh setiap hari Jumat keliling. Apa namanya tuh? Baksos. Nah, bakti sosial. Padahal kan orang tuh bingung, tak suka tanya sama Mami, gimana anak-anaknya gitu. Karena konotasi anak panti itu kan pasti menyedihkan gitu. Oh, yang gimana? Memang gitu ya. Tapi memang kita sulit gitu. Tapi kita nggak pernah nunjukkan. Bahkan kalian nih kan sering berbagi.
Iya. Ketika dapat bantuan yang lebih, kalian nyumbang ke Panti lain. panti lain, anak-anak yang lain atau ke warga gitu kan. Nah, dari tabungan kalian juga kalian kumpulkan untuk memberi bantuan kepada warga, ya kan? Karena memang itu sahabat ada program di Panti Asuhan Eklesia, khususnya di Yayasan kita Eklesia, bahwa anak-anak itu punya tabungan yang nanti pada akhir tahun itu mereka akan menyumbang ke warga di sekitar, dan juga jika mereka mendapatkan bantuan atau misalnya paket, hadiah, dan lain sebagainya yang lebih dari apa yang mereka butuhkan, mereka memberi itu kepada panti-panti asuhan yang lain, anak-anak dari panti asuhan yang lain. Nah, kalau kalian kumpul sesama anak panti, apa sih yang diobrolin? Kan sering nih kita, karena setiap dalam pertandingan, bahkan setiap pagelaran kita ngundang anak-anak dari panti lain. Kalian kan udah bolak-balik tuh ke Jakarta, ke Bali, tampil di mana-mana gitu. Apa yang kalian obrolin sih sesama anak-anak panti? Maksudnya dengan panti yang lain nih, bukan yang di dalam. Saling memuji aja. Oh, saling memuji? Oh, hebat-hebat ya. Saling Bagus. memuji aja. Ya, kita harus mengapresiasi apapun itu, prestasi sekecil apapun itu ya gitu. Nah, kalau di dalam panti sendiri nih, malam-malam kalian suka apa sih? Suka nonton Korea? Iya, Mom. Iya, nonton Korea, ada juga yang nonton yang lain. Kalian nonton Korea paling hobi ya? Iya. Banyak. Terus apa lagi? Main musik? Iya, enggak malam-malam banget sih, Mom. Laki-laki main game. Oh, main game. Berarti kalian juga main game. Iya, ada. Main apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Sampai Mommy marah-marah, main PUBG gitu ya. Nah, sahabat, itu sebenarnya kehidupan mereka tidak berbeda dengan anak-anak normal lainnya gitu. Mereka menikmati apa kemajuan zaman melalui media maupun teknologi ya. Nah, kalian kan memang jagonya tuh di situ gitu. Bikin klip, bikin apa namanya channel YouTube. Itu siapa yang mendesain? Kak Keisha. Kak Keisha. Ya oke, Kak Keisha mendesain, mendirect semua. Nah, tapi setelah itu kan kalian harus tampil gitu. Kayaknya kalian tuh memang banci tampil bener-beneran ya. Kan suka banget itu. Karena Mommy juga bingung nih kalau channel YouTube kalian cuma hahaha hihihi. Kok banyak yang nonton ya? Karena channel Mommy kayaknya udah bener-bener didesain apa gitu, susah banget cari viewers. Tapi kalian tuh cuma reaction lagu hahaha hihihi hahaha gitu. Ternyata penonton kalian banyak gitu. Nah, kalian tuh kalau sesama nih, kan kalian satu kamar ada berapa anak ya? Iya. Apa yang kalian obrolin sih kalau misalnya malam sebelum tidur gitu kan, terus atau siang gitu, atau saat-saat kalian santai gitu, apa Ima? Nggak ngobrolin apa-apa. Masa nggak ngobrol apa-apa? Ya cerita-cerita apa? Ya cita-cita itu ngobrol namanya nak. Ngobrol apa ya? Atau cita-cita cowok nih kalau yang buat cewek-cewek nih? Ada itu ada cowok gitu ya. Iya pasti. Oh pasti. Jadi juga kalian bilang, "Wih, cowok nih." Apalagi kalau kalian habis pagelaran gitu ya. "Wih, itu anak dari panti itu keren juga gitu ya, ganteng juga. Terus anak ini ganteng juga gitu." Iya betul. Terus kalian juga kalau pergi bakti sosial kan dengan gabung dengan beberapa orang-orang itu, ada yang naksir-naksiran gitu nggak? Pasti ada lah Mumi. Oh, jadi kalian, oh iya dong, wajar dong, kalian udah jatuh cinta ya? Umurnya juga udah tua-tua jadi pacar. Nah, Ani udah punya pacar belum? Jomblo, Mom. Oh, masih jomblo nih. Kalau Ima pasti sudah nih. Sama dong. Ini depan Mommy ngaku jomblo atau gimana gini? Enggak, Mom, bener. Mau fokus kuliah aja, Mom. Nah, jadi gini sahabat, yang lucu di panti saya, di Panti Asuhan Eklesia, anak-anak itu sangat dekat dan terbuka dengan saya. Bahkan pacar-pacar mereka pun mereka ceritakan ke saya. Nah, biasanya mereka selalu bilang ke saya begini, "Saya mau cari perempuan yang kayak Mommy," misalnya. Tapi ketika mereka datang mengenalkan pacarnya dan saya nggak seks, saya bilang putusin. Mereka langsung loh putusin. Itu kenapa kalian denger banget kayak gitu? Ya biasanya feeling mama itu paling kuat, jadi itu wanita berarti nggak baik. Oh gitu. Jadi kakak-kakak itu selalu
patuh tuh kalau mau bilang, aduh Mami nggak suka sama pacar kamu gitu. Tapi ya bersyukur sampai hari ini sudah puluhan anak-anak yang kakak-kakak kalian udah puluhan bahkan udah ratusan jadi sarjana ya dari mulai kita berdiri. Nah kalian juga ke depannya seperti itu. Nah tolong nanti ke depan kurangi tuh perintah-perintah adik-adiknya ya kan. Walaupun kalau kalian minta adik-adik kan nggak bagus, tapi kalau kalian mengajar adik-adik, membantu mereka melakukan tugas sekolah mereka itu bagus, tapi kan nggak harus dibayar dengan kalian minta-minta mereka gitu ya. Karena mau memperhatikan tuh, mau sering tanya, loh Sari kamu kok bawa piring untuk apa? Untuk Kak Reski katanya misalnya seperti itu gitu kan ya. Nah, apalagi kalau Kak Yolanda tuh, oh paling suka tuh, ya ambil ini misalnya. Nah, itu dikurangin ya, kasihan adik-adiknya. Tapi adik-adiknya seneng-seneng aja kalian suruh ya. Mereka takut sama kalian atau apa? Enggak. Enggak juga. Kalian kalau dapat apapun gitu ya, terus kalian berbagi nggak sih maksudnya di luar dari yang harus dibagi-bagi gitu? Iya berbagi, pasti. Tapi kalau Momi di panti, Momi sih nggak dapat makan tuh. Nah, sahabat, saya suka godain mereka dengan hal-hal yang biasa sebenarnya, tapi dari hal-hal sederhana itulah yang membuat kasih sayang yang ada di eklesia itu begitu menjadi kunci dari keutuhan, menjadi kunci dari kepercayaan diri mereka, bahwa anak-anak yang disayang dengan ketulusan pasti akan bisa berprestasi. Nah sahabat, itu bincang saya dengan anak-anak saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena biar kawan-kawan kalian di luar sana bisa mengerti, oh seperti apa sih hidup dan tinggal di panti asuhan. Ternyata panti asuhan itu bukan pilihan yang salah gitu, karena dengan hidup dan tinggal di panti asuhan kalian bisa mengenal anak-anak dari seluruh Indonesia kalau di eklesia kan. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, dari Papua, dari Sulawesi, dari Maluku, dari hampir semua pulau yang ada di Indonesia ada di eklesia. Nah sahabat, itu cerita saya, bincang saya dengan anak-anak eklesia, Ima dan Arni, tentang bagaimana hidup dan tinggal di panti asuhan. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!